Tuhan menyatakan bagi setiap kita. Nah, di pagi ini saya juga tadi bersyukur dengan Voice of Pentecost. Tadi saya pikir, luar biasa. Saya akan membawakan firman dengan mungkin mirip-mirip dengan yang disampaikan dalam Voice of Pentecost, sehingga saya bersyukur Tuhan meneguhkan apa yang harus saya sampaikan di pagi ini. Dan sebetulnya saya pergumulannya ada beberapa hari. Tuhan tolong, apa yang harus disampaikan Tuhan yang mau, bukan mau saya. Karena kalau mau saya, maunya ini dan itu. Tapi kalau Tuhan yang mau, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, jangan melihat sayanya. Karena kalau melihat saya, manusianya, pasti Bapak Ibu kecewa. Tapi kalau mau lihat firman yang akan kita dengarkan, renungkan bersama-sama di pagi ini, ada sukacita yang baru yang Tuhan taruh bagi kita. Puji nama Tuhan, kita akan baca sama-sama di dalam kitab Filipi pasal pertama, Filipi pasal 1, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan baca dari ayat yang genap, Bapak Ibu dari ayat yang ganjil. Mari bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya secara bertanggapannya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Oleh doa dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Silakan duduk. Dalam perikop di sana dikatakan bahwa kesaksian Paulus dalam penjara. Nah, beberapa surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dia menuliskan dari dalam penjara. Bahkan beberapa yang disaksikan kejadian-kejadian yang luar biasa itu melalui apa yang dikatakan belenggu atau penjara. Rasul Paulus yang tadinya adalah Saulus, sebagai orang yang sangat-sangat pintar. Kenapa dikatakan pintar? Karena dia mengatakan bahwa dia adalah orang Farisi, dia orang yang terpelajar, dia ada di dalam pembinaan daripada Gamaliel, dia adalah orang yang benar-benar terpelajar dari tingkatnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan dia mempunyai gelar doktor atau profesor, kira-kira seperti itu. Tapi rupanya dalam apa perjalanan kehidupannya, mulai dari awal
ternyata dia menjadi seorang yang sangat-sangat radikal. Dia bukan penjahat yang sangat-sangat pokoknya mencari orang main tebas, tidak seperti itu. Tapi dia adalah orang yang radikal. Kira-kira istilah zaman sekarang adalah kadrun, kira-kira seperti itu. Radikal, pokoknya tidak sejalan dengan saya, tumpas. Tidak sama dengan perjalanan apa yang saya imani, tumpas. Radikal, artinya dia mengimani atau dia menjaga apa yang dia percaya. Tidak sesuai dengan kepercayaannya, harus disingkirkan. Tapi ternyata Tuhan pakai dia. Tadi sudah disampaikan bahwa setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia berjumpa lewat secara khusus, secara pribadi dengan Kristus, dia diubahkan. Nah, perubahan inilah yang harus terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang mengaku dia anak-anak Tuhan, setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah pelayan Kristus, terlebih khusus ada perubahan. Tetapi dalam perubahan inilah ternyata kita ada di dalam penjara. Kenapa? Mungkin kita cuma tahu bahwa karena dia memberitakan firman Tuhan, dia di penjara. Dia didera, dia dianiaya karena dia memberitakan firman Tuhan. Oke, benar, kita melihat bahwa banyak hamba Tuhan benar-benar di penjara, bahkan sampai dipaksa makan tinja. Ya, barusan terjadi. Sampai dipaksa, pokoknya bonyok, bengkak-bengkak di dalam penjara karena dia memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan tentang kebenaran. Yang memang kita lihat secara kasat mata banyak hamba Tuhan yang didera. Mungkin bukan di Papua tapi di luar sana. Tapi sebenarnya bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita masuk di dalam belenggu. Kenapa belenggu? Mungkin pikir, ternyata kita sebagai orang Kristen harus dibelenggu. Iya. Kita setelah diubahkan ke arah Kristus, kita diubahkan menjadi murid Kristus, kita ada di dalam batas-batas sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih sebagai pelayan. Tidak semesta-mesta begitu, saya sudah bebas. Tadi sudah disampaikan hyper grace. Hyper grace itu mereka mengatakan bahwa setelah menerima Kristus diselamatkan dan sudah pasti diselamatkan. Pokoknya yang penting saya sudah Kristen, terserah saya mau buat apa, itu sudah diselamatkan. Itu namanya hyper grace yang tadi sudah disampaikan. Tapi yang jelas sebagai anak-anak Tuhan itu harus ditinggalkan. Hyper grace itu tidak cocok dengan anak-anak Tuhan. Dengan apa yang disaksikan oleh Paulus, bahwa setelah dia hidup di dalam Kristus, dia diubahkan menjadi pengikut bahkan pewarta kerajaan Allah. Dia ada di dalam belenggu, entahkah belenggu secara jasmani dan belenggu secara rohani. Dia tidak harus lagi melakukan apa yang jahat. Dia tidak harus berpikir sesuatu yang aneh-aneh. Dia harus benar-benar terfokus kepada Kristus. Dia tidak lagi pokoknya yang penting saya sudah anak Tuhan, terserah saya. Ternyata sebagai anak-anak Tuhan kita dibelenggu untuk harus menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus. Bukan berarti setelah ini kan hujan, nanti sudah. Ini kan begini, nanti sudah. Mungkin ada yang di sini yang pernah masuk penjara. Coba tanya, kira-kira bisakah kita di dalam penjara meminta sesuai dengan kehendak kita? Bisakah kita setelah dikasih makan, kita bilang, saya tidak mau makanan ini, saya mau ayam panggang, saya mau ikan bakar, saya mau yang enak sesuai dengan selera saya tidak mau makan yang dikasih oleh orang-orang yang sipil atau penjaga penjara. Bisakah kita melakukan seperti itu? Syukur-syukur kalau kita cuma dipelototin, kalau sepatu melekat di rahang, itu pasti bisa terjadi. Itu namanya orang ada di dalam penjara, orang ada di dalam belenggu. Kita tidak bisa meminta sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus membatasi diri untuk sesuatu yang ada di luar sana, sesuatu keinginan-keinginan. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang siap melayani hari Minggu, kalau bisa jangan sampai malam Minggu hanya siap di Jumat main game. Jangan sampai syukur di sini tidak ada 21 atau bioskop. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan siap melayani tapi ke malam Minggu dong
asik santai di tempat lain. Kita harus mengingat, saya hamba Kristus. Sehingga waktu saya sampai tadi pagi saya merenungkan firman ini, saya bilang luar biasa Tuhan. Saya adalah hamba Kristus dan saya terikat. Saya tidak mau mengatakan Tuhan, saya kan begini, saya bisakah? Saya tunda besok, saya tunda begini. Kenapa? Tadi malam saya demam tinggi. Saya demam tinggi, panas. Saya bilang Tuhan, firman ini yang menyatakan bahwa ini demam ini adalah ujian, apakah saya maju atau tidak. Dan luar biasa, sampai saya tadi malam tidur jam 8. Saya berpikir karena saya mungkin beberapa hari saya merenungkan firman ini sampai tidur jam 8. Saya rencana mau bangun jam 12, ternyata memang ketiduran karena saking demam tinggi. Bangun jam 4 baru saya mulai baca lagi, saya renungkan lagi, saya bilang Tuhan terima kasih. Ternyata firman ini meneguhkan saya bahwa saya jangan hanya karena sakit selama saya masih bisa berjalan baru saya mengatakan Tuhan bisakah ganti? Bisakah saya ganti orang? Saya bilang tidak Tuhan. Firman ini meneguhkan saya. Demam tinggi ini bukan penghalang bagi saya untuk maju melayani Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya ingin menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, bukan hanya sekedar sudah jadwal jadi. Saya sudah mendapatkan gelar PDM, PDP atau mungkin apa segala rupa. Bukan hanya itu. Saya terikat, saya terbelenggu karena Kristus. Bukan nanti di penjara baru saya terbatas, tetapi saya sebagai anak-anak Tuhan ada belenggu untuk membuat saya harus membatasi diri dengan keadaan di luar sana. Banyak tawaran di luar sana untuk mengajak saya, ayo kita ke sini, ayo kita ke situ. Memang menyenangkan. Memang hal-hal yang dulu pernah saya alami, yang dulu juga pernah saya lakoni. Saya juga suka mancing, sampai tuh dia punya lur dengan dia punya apa semua itu sampai sekering, rusak di rumah. Saya harus tinggalkan barang itu. Hobi terkadang mengikat kita, hobi terkadang membuat kita jauh dari Tuhan, hobi terkadang membuat kita lupa bahwa kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan. Hingga saya baca firman Tuhan ini, saya baca berapa kali, saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya orang yang benar-benar sudah seharusnya menjadi orang yang berubah seperti yang terjadi bagi Paulus. Memang saya tidak mengalami hal-hal yang buruk yang sangat-sangat menderita, tapi Tuhan mengizinkan saya terjadi tadi malam sakit. Tadi malam adalah panas, demam yang tinggi. Ternyata Tuhan mau buktikan bahwa panas selama kamu masih bisa jalan. Haleluya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Ternyata begitu bangun pagi, bangun doa dengan keluarga, bangun dan baca firman, dan reda panasnya, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sehingga saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat kita mengerti apa kehendaknya. Dibelenggu agar melekat dengan Kristus. Topik daripada firman Tuhan di pagi ini. Di penjara Rasul Paulus mengatakan, aku di penjara karena Kristus. Eksposisinya coba kita baca dalam Efesus 4 ayat 1. Minta tolong dibantu. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dipenjarakan karena Tuhan, bukan karena hanya sekedar dipenjara secara jasmani, dipenjarakan, dibelenggu untuk kita mengikuti jalurnya Tuhan. Karena kalau mengikuti jalurnya Tuhan bertentangan dengan keinginan daging, bertentangan dengan keinginan dunia ini. Karena kita maunya happy, kita maunya mengikuti keinginan, terkadang kita bilang sekali-sekali ya. Kadang-kadang sekali-sekali ini yang biasanya setelah kita menikmati, kita lupa kalau kita anak Tuhan. Di penjara, Rasul Paulus mengatakan, aku di penjara karena Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga di penjara, dibelenggu karena Kristus. Kristus mau kita bukan menjadi anak-anak gampangan.
Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ada aturannya. Dia tidak minta segala pokoknya yang penting kamu jalan, terserah kamu mau jalan seperti apa, kamu jalan sudah, yang penting sampai di tanah Kanaan. Tidak seperti itu. Ada jalur yang harus dia lalui, bahkan harus berputar. Bahkan harus diperhadapkan dengan laut yang berau, harus berhadapan dengan gurun yang sangat bisa jadi di sana kekurangan air, harus diperhadapkan dengan hal-hal yang buruk. Tapi itu harus dilalui sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau mereka tidak melalui tuntunan Tuhan, bisa jadi mereka berhadapan dengan orang-orang yang dapat membinasakan mereka. Bisa jadi tidak ada satupun yang tembus sampai di tanah Kanaan. Tapi karena mereka harus mengikuti tuntunan Tuhan, maka kehidupan mereka harus menjalani 40 tahun. Itu namanya belenggu juga. Bukan hanya sekedar, karena kalau mau dipikir jarak yang harus mereka tempuh dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu hanya 400 kilo. Kenapa harus 40 tahun? Tuhan harus putar sana putar sini, karena memang dulu tidak ada mobil, tidak ada, cuma ada kereta pun sangat-sangat terbatas. Dan mereka harus berputar. Dan luar biasa, karena cara Tuhan untuk membuat kita ikut jalurnya, maka kita harus melepaskan semua keinginan daging. Orang yang di penjara itu pasti sangat terbatas pergerakannya. Pelayanan kita juga seperti belenggu. Pelayanan memang secara kasar dibilang belenggu, kita melayani itu belenggu. Tidak. Sebenarnya Tuhan mau kita benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga untuk melayani harus dengan sukacita. Jangan sampai melayani karena ini lagi, itu namanya bersungut-sungut. Tapi kalau kita dengan sukacita kita melakukan, karena kita tahu bahwa waktu kita untuk melayani. Melayani bukan harus berdiri di mimbar sebagai pengkhotbah. Melayani bukan harus berdiri di mimbar sebagai pemimpin pujian. Melayani di dalam setiap persekutuan bukan harus sesuatu yang harus tampil di mimbar. Tidak. Apapun yang kita lakukan, kalau memang itu tugas kita, membawa kolekta kah, bawa penerima tamu kah, atau sesuatu yang akan dilakukan, entahkah mungkin bersih-bersih area, itu adalah bagian dari pelayanan. Dan kalau kita merasa itu adalah tugas saya akan melakukan dengan sukacita. Tuhan yang melihat, bukan manusia. Itulah tujuan kita. Karena kita harus sadar bahwa kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita baca dalam Kolose 2 ayat yang ke-20. Kolose 2 ayat yang ke-20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Sadar kita ini hamba Tuhan, sadar kita ini anak-anak Tuhan, sadar kita adalah orang-orang ketebusan Allah. Kenapa kita harus ikut lagi dengan keadaan dunia? Kita harus di sini katakan, mengapa kamu harus menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Terikat dengan dunia, terikat dengan kesenangan, terikat dengan saya begini begitu. Apalagi kalau mau bangun pagi, ini cuaca dingin, Tuhan, nanti sudah saya masuk jam 2, jam 11. Padahal dia mau melayani. Haleluya. Kita harus ingat bahwa kehidupan kita di bawah kendali Tuhan. Jangan kita mau mengatur diri sendiri. Karena Tuhan sudah ikat kita sebagai anaknya, Tuhan sudah angkat kita, maka kehidupan kita harus melekat. Melekat bersama-sama ya. Dalam firman Tuhan Efesus 2 ayat yang ke-5, tolong dibukakan. Efesus 2 ayat yang ke-5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Telah menghidupkan kita bersama-sama. Kata bersama-sama di dalam bahasa Yunani itu kata sunne.
Sungai yang berarti melekat, bukan hanya sekedar arti bersama-sama, tapi melekat. Beda bersama-sama, sekedar ada di dekat, beda dengan yang melekat. Ranting itu pasti akan melekat pada pokoknya. Maka ranting itu akan berbuah sesuai dengan pokoknya. Kalau dia buah durian, dan mungkin rantingnya akan berbuah jeruk, apalagi jeruk purut lagi. Dibuah asam minta ampun. Yang Tuhan mau kalau kita benar-benar hidup bersama dengan Kristus, melekat di dalam Dia. Makanya saya beri judul adalah dibelenggu agar melekat dengan Kristus. Melekat ini artinya benar-benar kita hidup bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Melekat di sini benar-benar memberi buah yang sama dengan Kristus. Pohon Kristus artinya harus berbuah, membuahkan buah Kristus. Apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus alami, apa yang Kristus minta dalam kehidupan kita, itu yang akan kita beri dalam buah-buah kehidupan kita. Melekat beda dengan orang yang hanya bersama-sama. Melekat beda yang mungkin seperti pohon yang ditanam, mungkin pohon yang satu ditambah pohon yang satu tapi ditanam pada pot yang sama. Pasti saat bertumbuh, berbuah akan berbeda juga hasilnya. Beda dengan yang melekat. Nah, kalau kita melekat di dalam Kristus, kita akan memberikan buah yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kalau hanya sekedar bersama-sama, yang dekat, apalagi yang dikatakan, oh saya dekat dengan Kristus, saya dekat dengan Tuhan, tapi belum tentu melekat dengan Tuhan. Nah, kalau bilang kalau bilang dekat, saat Kristus mati yang paling dekat dengan Dia adalah tentara Romawi. Justru saudaranya, justru murid-muridnya ada di jauh. Kalau bilang dekat. Tapi yang melekat benar-benar orang-orang yang benar-benar mencintainya karena sudah terlebih dahulu dicintai oleh Kristus. Kita mau kehidupan kita melekat bersama Kristus karena di dalam kehendak Dia. Apabila kita melekat dengan Dia, maka kita memiliki harta yang terpendam. Jadi kalau kita hidup dengan Kristus, jangan lagi kita bilang, oh saya orang miskin, kasihan, saya orang yang tidak punya apa-apa. Stop bilang itu. Kalau kita melekat dengan Kristus, kita pasti akan kaya seperti yang Kristus nyatakan. Bahwa kalau kita hidup bersama dengan Kristus, kita melekat di dalam Kristus, kehidupan kita adalah kekal di dalam kemuliaan Allah. Nah, orang kalau ada dalam surga, apa kalau orang miskin? Tidak ada. Kita adalah orang-orang yang sangat-sangat kaya karena pemilik kehidupan kita adalah yang terkaya dalam semua yang terkaya. Nah, kalau kita bersama dengan orang yang terkaya itu, apakah kita mau mengatakan lagi bahwa saya orang miskin? Haleluya. Miskin bukan berarti kita tidak punya apa-apa, tapi miskin dalam arti yang Tuhan katakan adalah kita kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan wibawa Allah, kehilangan kerajaan sorga. Itu yang dikatakan miskin dalam Tuhan. Tapi walaupun kita di dunia ini tidak punya apa-apa, makan pun mungkin ya bergantung daripada apa yang kita lakukan hari ini. Mungkin makan hari ini dengan sesuai dengan hasil hari ini, besok kita cari lagi. Tapi kalau kita melekat dengan Kristus, caranya akan memberkati kita. Dengan caranya Dia akan mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita ganti-ganti peran. Oh, kalau di gereja, luar biasa. Shalom, puji Tuhan, Maranatha, haleluya, luar biasa. Tapi begitu keluar, lain lagi ceritanya. Ketemu dengan orang, tak salah sadiki dapat senggol, keluar kebun binatang. Kok belum tahu siapa saya? Oh, saya belum tahu beta dari mana? Haleluya. Karena belum tahu kalau kita disangir, haleluya. Stop, kasih keluar. Tidak ada, kita warga kerajaan Allah. Jangan sampai kita ganti-ganti peran. Kalau namanya ganti-ganti peran itu biasanya namanya sandiwara. Dan jangan ada sandiwara dengan Kristus. Kita anak-anak Tuhan di gereja, di luar atau dimanapun sama. Tetap kita membawa Injil kerajaan Allah. Tetap kita mewartakan Injil kerajaan Allah. Tetap kita memancarkan sinar kemuliaan Allah. Bahkan lewat keadaan apapun kita tetap mengatakan haleluya, puji Tuhan, terima kasih, tidak apa-apa.
Kalau kata-kata itu akan keluar dari anak-anak Tuhan, pasti orang bilang, oh pasti Bapak Kristen ya, haleluya. Oh kenapa? Ya Bapak sudah begini begitu, tapi Bapak tetap bilang terima kasih, tidak apa-apa. Kita sudah memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, karena Kristus bukan hanya dicambuk, bukan hanya ditampar, bukan hanya diludahi, diikat, digantung di kayu salib, ditombak, bahkan ya kepalanya harus dipasang mahkota duri, benar-benar terbelenggu, benar-benar tidak punya daya. Tapi dia telah mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dapatkah kita melakukan seperti itu? Mungkin ibu-ibu yang merasa dia punya suami selingkuh, apakah kita mesti berdoa, Bapa ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Haleluya. Ataukah terbalik, berani pulang kita cincang-cincang, haleluya. Kira-kira apa yang terjadi? Dapatkah kita mengubah apa yang kita pikirkan dengan seperti yang dikatakan oleh Kristus? Dapatkah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus setelah dia diubahkan, setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia menjadi pelayan yang luar biasa. Dan kita tahu mungkin ada yang bilang, sampai Rasul Paulus tidak menikah, tidak kawin karena, tunggu dulu. Rasul Paulus mengatakan bahwa saya orang Farisi. Dia mengatakan saya orang Farisi. Untuk syarat menjadi orang Farisi dia harus menikah. Cuma memang di dalam kitab ini tidak dapat, tapi kalau kita tarik dari kitab-kitab yang raja-raja, mungkin kita dapat menemukan kisah daripada Rasul Paulus. Dan luar biasa, dia meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan semua kesenangan hidupnya. Kalau mau dipikir dia panglima yang sangat-sangat ditakuti. Apapun yang dia minta pasti dia dapat. Tapi dia meninggalkan segala sesuatu karena dia mengatakan adalah sampah. Semua adalah sampah. Dan sekarang dia dalam pengenalan akan Kristus, dia menikmati sesuatu yang luar biasa. Padahal kalau dalam kehidupannya sebagai pelayan Kristus, sebagai hamba yang diurapi, dia sudah masuk di dalam belenggu. Entahkah belenggu secara jasmani, belenggu secara rohani. Dia harus menahan kehidupannya untuk menjadi orang yang paling sabar, menahan diri di dalam segala sesuatu sehingga dia dapat melayani dengan baik. Bersama-sama dengan Kristus, pohon yang sama, harus dengan ranting yang sama, harus memberikan buah yang sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberi buah seperti yang Yesus harapkan. Jangan sampai kita melekat tapi bukan sebagai pohon yang sama. Itu namanya benalu. Kalau kita hanya sekedar melekat, hanya untuk sekedar mengikuti bukan menjadi ranting, itu namanya benalu. Tapi kalau kita melekat benar-benar, kehidupan kita sama dengan pokok anggur, maka kita akan memberikan buah yang sama dengan pokok yang tersebut. Ayat yang ke-18 pada pembacaan kita tadi, Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ada banyak orang yang dalam pelayanan pun kadang-kadang ada hal-hal yang dilakukan hanya sekedar untuk pertentangan. Orang bikin luar biasa di sana, kita tidak mau kalah, kita juga ikut. Orang bikin acara di sana, kita tidak mau kalah, kita juga bikin acara di sini. Tapi Paulus bilang, tidak apa-apa. Yang penting aku tetap bersukacita karena yang diberitakan adalah Kristus. Nah, oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita melayani hanya sekedar ikut-ikutan. Kita melayani Tuhan harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita melayani Tuhan harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan karena ikut-ikutan. Dia di sana luar biasa. Mereka ketemu dengan Bapa. Mereka karunia yang luar biasa Tuhan anugerahkan. Sangat dekat dengan Bapa sampai mengatakan, Bapa, ini begini-begini. Kenapa orang ini begini? Baru kita mulai tertarik lagi. Luar biasa pelayanan di sana, dahsyat.
Padahal sama. Tuhan di sana, Tuhan di sini sama. Jangan sampai kita hanya sekedar membeda-bedakan. Karena dimanapun kita berada, selama masih ada di dunia ini, gereja yang sama, persekutuan yang sama, kita ada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Jadi jangan kita terkecoh dengan apa yang sudah terjadi. Karena kita tahu bahwa kita melekat dengan Kristus, kita dapat berbuah sesuai dengan kehendak Kristus. Jangan sampai kita terbabit atau mungkin terheran-heran dengan karunia-karunia yang ada. Karena setiap kita sebenarnya punya karunia, cuma tidak diaktifkan. Tapi kalau kita percaya bahwa kita hidup di dalam Kristus, kita juga dapat meminta apa yang kita rindukan. Yang penting bukan yang kita inginkan. Yang kita butuhkan pasti akan Tuhan sediakan. Kalau yang kita inginkan paling banyak sudah, paling aneh-aneh lagi. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau melekat bersama dengan Kristus, menjadi orang yang dekat dengan Kristus, bukan hanya sekedar dekat, tapi benar-benar melekat. Nah, di dalam melekat bersama Kristus ada belenggu. Tetapi ingat, janji Kristus bahwa kita akan memiliki kerajaan sorga. Itulah janji atau itulah sesuatu yang Tuhan janjikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kemuliaan akan dinyatakan bagi kita kelak. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bahkan bukan nanti di sorga sana. Selama kita ada hidup di dunia ini, selama kita melekat dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Kristus, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, kita ada di dalam belenggunya Tuhan. Kita ada di bawah kuknya Tuhan. Kuk artinya seperti sesuatu yang dipasang di kalau hewan sapi ya, dipasang di tengkuknya untuk menyatakan bahwa dia harus mengikuti sesuai dengan kehendak. Nah, itulah kuk yang kita pikul. Tapi Tuhan bilang kuk yang kupasang adalah ringan. Dan dia pasti akan menyatakan kemuliaannya. Nah, kita akan menjalani kehidupan kita di dalam belenggunya Tuhan, di dalam kuk yang dipasang oleh Tuhan. Tujuannya adalah kita mendapatkan kemuliaan di dalam Kristus. Ya, oleh sebab itu jangan kita khawatir akan hidup ini, karena kita tahu kita mau melekat di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar dekat, tapi kita melekat bersama dengan Kristus, dan Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah hidup kita. Dia akan memberikan sesuatu yang terindah dalam hidup kita, bahkan yang tidak kita pikirkan. Dia tahu siapa kita, Dia tahu kehidupan kita, maka Dia akan menjamin setiap kita di dalam perjalanan hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir, jangan takut untuk menjalani hari-hari hidup kita, karena kita melekat dengan Kristus. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita melekat atau hanya sekedar dekat dengan Kristus? Tapi saya mau di malam hari ini kita benar-benar melekat dengan Dia. 3 buah yang kita hasilkan adalah buah kebenaran, buah sukacita, buah damai sejahtera. Seperti yang Yesus sampaikan, seperti buah yang Yesus buahkan dalam pelayanannya. Dan di dalam nama Yesus kita percaya kita hidup di dalam kekekalan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Dahsyat Engkau